Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan sekedar cerita, tapi perjalanan penuh ujian, harapan, dan keajaiban yang mengubah sejarah manusia. Kisah tentang seorang utusan Allah yang hidupnya dipenuhi cobaan sejak ia masih bayi, hingga akhirnya menjadi pemimpin yang membawa kaumnya keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kisah Nabi Musa. Jadi, buat kalian yang lagi santai, lagi rebahan, atau mungkin lagi cari cerita yang bisa bikin hati ikut terhanyut, tanpa berlama-lama lagi, ambil cemilan kalian, siapkan posisi ternyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Di sebuah negeri yang dibelah oleh aliran sungai besar yang tenang, namun menyimpan rahasia kehidupan, berdirilah kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan, dipimpin oleh seorang raja yang menuhankan dirinya sendiri, Fir'aun. Ia memerintah Mesir dengan tangan besi, menebar ketakutan ke setiap sudut negeri, hingga manusia tak lagi berani mengangkat kepala, bahkan untuk sekedar berharap. Di bawah kekuasaannya, Bani Israel hidup dalam penindasan yang panjang, dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, dan lebih menyakitkan lagi, anak-anak laki-laki mereka dibunuh tanpa alasan, selain ketakutan Fir'aun terhadap sebuah mimpi yang mengganggunya. Mimpi itu sederhana, namun cukup untuk membuatnya kehilangan tidur. Akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak menghancurkan kekuasaannya. Sejak saat itu, perintah kejam pun turun. Setiap bayi laki-laki harus dibunuh tanpa pengecualian. Di tengah ketakutan yang menyelimuti para ibu, ada seorang perempuan yang hatinya diguncang oleh takdir yang tak bisa ia hindari. Ia adalah ibu dari Nabi Musa. Ketika ia melahirkan, tidak ada sorak bahagia yang terdengar, hanya tangisan yang tertahan dan doa yang bergetar. Ia tahu, bayi yang ia gendong bukan sekedar anak, ia adalah ujian. Setiap detik terasa seperti ancaman, setiap langkah seolah diawasi. Namun di tengah kegelisahan itu, datanglah ketenangan yang tak biasa, seolah-olah bisikan lembut mengalir ke dalam hatinya, memberi petunjuk yang tak masuk akal bagi logika manusia. Letakkan bayimu di dalam peti, dan hanyutkan ia ke sungai. Bagaimana mungkin seorang ibu menyerahkan bayinya pada arus yang tak bisa ia kendalikan? Bagaimana mungkin ia melepaskan darah dagingnya kepada ketidakpastian? Namun keimanan seringkali tidak berjalan seiring dengan rasa aman. Dengan tangan yang gemetar, namun hati yang bersandar penuh kepada Allah, ia menyiapkan sebuah peti kecil. Ia memeluk bayinya erat-erat untuk terakhir kalinya sebelum meletakkannya perlahan di dalam peti itu. Air matanya jatuh, membasahi wajah kecil yang tak mengerti apa-apa. "Kembalikan dia kepadaku, ya Allah," bisiknya lirih, seolah takut suaranya akan merusak rencana yang telah ditetapkan. Sungai itu mengalir tanpa tergesa-gesa, membawa peti kecil itu menjauh dari pelukan ibunya, menuju arah yang tak diketahui. Namun takdir Allah tidak pernah berjalan tanpa tujuan. Peti itu mengalir hingga mendekati istana Fir'aun sendiri, tempat yang paling tidak mungkin menjadi perlindungan bagi seorang bayi dari Bani Israel. Ketika peti itu ditemukan, bukan kemarahan yang muncul, melainkan rasa iba dari seorang perempuan yang hatinya jauh lebih lembut dibandingkan suaminya. Ia adalah istri Fir'aun, yang melihat bayi itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai anugerah. Ia memohon kepada Fir'aun untuk tidak membunuhnya, dan dengan kehendak Allah, bayi itu pun diselamatkan. Begitulah cara Allah menjaga hambanya, di tempat yang paling tidak terduga, di bawah atap orang yang justru ingin membinasakannya. Bayi itu tumbuh di dalam istana, dikelilingi kemewahan yang jauh dari kehidupan kaumnya. Ia diberi nama Musa, dan dibesarkan layaknya anak bangsawan. Namun meskipun tubuhnya tumbuh dalam kenyamanan, jiwanya tidak pernah sepenuhnya menjadi bagian dari istana itu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terlihat namun terasa, sebuah jarak yang tak bisa dijelaskan antara dirinya dengan kehidupan yang ia jalani. Sementara itu, ibunya hidup dalam kerinduan yang tak pernah padam. Setiap hari adalah ujian kesabaran,
menahan keinginan untuk mencari, untuk memastikan apakah bayinya masih hidup. Namun Allah tidak membiarkan hatinya hancur terlalu lama. Dengan cara yang hanya bisa dijelaskan oleh takdir, Musa kecil menolak semua perempuan yang mencoba menyusuinya. Ia menangis, menolak setiap pelukan, seolah tahu bahwa yang ia butuhkan bukan sekedar susu, melainkan kehangatan yang pernah ia rasakan sejak awal hidupnya. Di saat itulah, saudara perempuan Musa yang diam-diam mengikuti aliran sungai muncul dengan sebuah usulan sederhana. Ia mengenal seorang perempuan yang mungkin bisa menyusui bayi itu. Usulan itu diterima, dan tanpa disadari oleh siapapun di istana, ibu Musa kembali memeluk anaknya. Kali ini, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam perlindungan yang dijanjikan oleh Allah. Ia merawat Musa, menyusuinya, dan menyaksikan pertumbuhannya, meskipun ia harus menyembunyikan perasaan sebagai seorang ibu. Waktu berlalu, dan Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, baik secara fisik maupun karakter. Ia menyaksikan dua dunia yang berbeda, dunia kemewahan istana dan dunia penderitaan kaumnya. Setiap langkahnya diiringi oleh pertanyaan yang belum terjawab. Siapa dirinya sebenarnya? Mengapa hatinya selalu gelisah ketika melihat ketidakadilan? Mengapa ia merasa lebih dekat dengan orang-orang yang tertindas dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam kekuasaan? Suatu hari, ketika ia berjalan di tengah kota, ia melihat sebuah kejadian yang mengguncang hatinya. Seorang dari kaumnya sedang dipukuli oleh seorang dari bangsa Fir'aun. Tanpa berpikir panjang, Musa mendekat dan mencoba melerai. Namun amarah yang tertahan, rasa keadilan yang mengalir deras, membuatnya kehilangan kendali. Ia memukul orang itu, dan pukulan itu ternyata meranggut nyawa. Seketika, waktu seolah berhenti. Musa berdiri diam, menatap tubuh yang tak lagi bergerak, menyadari bahwa satu tindakan telah mengubah hidupnya selamanya. "Aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Penyesalan datang seperti gelombang besar yang menghantam dadanya. Ia tidak berniat membunuh, namun kenyataan tidak bisa diubah. Di tengah ketakutan dan kebingungan, ia memohon ampun kepada Allah, berharap bahwa kesalahannya tidak akan menjadi akhir dari segalanya. Namun keesokan harinya, kejadian itu mulai tersebar. Orang-orang mulai berbicara, dan Musa menyadari bahwa ia tidak lagi aman. Bahkan orang yang kemarin ia tolong kembali terlibat dalam pertengkaran, dan secara tidak langsung mengungkapkan identitas Musa. Ketakutan berubah menjadi ancaman nyata. Seseorang datang dengan kabar yang membuat jantungnya berdegup kencang. Para pembesar sedang merencanakan untuk membunuhnya. Tanpa waktu untuk berpikir panjang, Musa pun melarikan diri. Ia meninggalkan istana, meninggalkan segala kenyamanan yang pernah ia kenal, dan berjalan menuju ketidakpastian. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Yang ia tahu hanya satu, ia harus bertahan hidup. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Ia berjalan melintasi padang pasir, tanpa bekal yang cukup, tanpa teman, hanya ditemani oleh rasa bersalah dan harapan yang samar. Setiap langkah terasa berat, namun juga membawa dirinya lebih dekat kepada sesuatu yang belum ia pahami, sebuah tujuan yang telah ditetapkan sejak ia dihanyutkan di sungai bertahun-tahun lalu. Akhirnya, ia sampai di sebuah tempat yang asing baginya, negeri Madian. Di sana, ia melihat sekelompok orang sedang memberi minum ternak mereka, sementara di kejauhan, dua perempuan berdiri dengan sabar menanti. Musa mendekat dan bertanya, mengapa mereka tidak ikut serta? Jawaban mereka sederhana, namun menyentuh. Mereka tidak bisa bersaing dengan para lelaki, dan ayah mereka sudah tua. Tanpa ragu, Musa membantu mereka. Ia menimba air, memberi minum ternak mereka, lalu kembali duduk di bawah bayangan, kelelahan. Di tengah keheningan itu, ia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Doa itu bukan sekedar permintaan, ia adalah pengakuan bahwa ia lemah, bahwa ia tidak tahu harus kemana, bahwa ia hanya bisa berharap kepada Allah. Dan disitulah perjalanan baru benar-benar bermulai. Langit di negeri Madian terasa berbeda bagi Nabi Musa. Ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang istana,
tidak lagi dikelilingi oleh kemewahan yang selama ini justru menjauhkan dirinya dari kebenaran yang perlahan ia pahami. Kini ia duduk sendirian di bawah pohon, dengan tubuh lelah dan perut yang kosong. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan yang lahir dari kepasrahan. Doa yang ia panjatkan tadi bukan sekedar ucapan, melainkan jeritan hati yang akhirnya jujur di hadapan Tuhannya. Ia tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi menyembunyikan ketakutannya. Ia hanyalah seorang manusia yang tersesat mencari arah dalam luasnya takdir. Tak lama setelah itu, salah satu dari dua perempuan yang ia bantu tadi datang menghampirinya. Langkahnya pelan, seolah ada rasa malu yang ia jaga, namun ada juga keberanian yang mendorongnya maju. Ia menyampaikan pesan sederhana, ayahnya ingin bertemu dengan Musa untuk membalas kebaikannya. Musa bangkit, mengikuti perempuan itu dengan langkah hati-hati, seolah setiap langkah membawa dirinya lebih dekat kepada sesuatu yang belum ia ketahui. Ketika ia sampai di rumah itu, ia disambut oleh seorang lelaki tua yang wajahnya memancarkan kebijaksanaan. Lelaki itu mendengarkan kisah Musa dengan penuh perhatian, tentang pelariannya, tentang kesalahannya, tentang ketakutan yang membayanginya. Tidak ada penghakiman dalam tatapan lelaki itu, hanya pemahaman yang dalam, seolah ia melihat lebih jauh dari sekedar cerita yang disampaikan. Dengan suara yang tenang, ia berkata bahwa Musa tidak perlu takut lagi. Di negeri ini, ia aman. Kata-kata itu sederhana, namun bagi Musa itu seperti hujan yang turun setelah kemarau panjang. Ia akhirnya bisa bernapas tanpa rasa cemas yang menghimpit dadanya. Untuk pertama kalinya sejak ia melarikan diri, ia merasa memiliki tempat untuk berpijak. Hari-hari di Madian pun mulai membentuk kembali dirinya. Ia tidak lagi menjadi pemuda istana, melainkan seorang pekerja yang mengembalakan ternak, berjalan di bawah terik matahari, merasakan kerasnya kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah ia belajar tentang kesabaran, tentang tanggung jawab, dan tentang keikhlasan dalam menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tidak lagi diukur dari status atau kekuasaan, melainkan dari ketulusan dalam bekerja dan kejujuran dalam bersikap. Seiring waktu, hubungan antara Musa dan keluarga lelaki tua itu semakin dekat. Hingga suatu hari, lelaki itu mengajukan sebuah tawaran yang mengubah arah hidup Musa. Ia menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahi oleh Musa, dengan syarat Musa bersedia bekerja bersamanya selama beberapa tahun. Tawaran itu bukan sekedar tentang pernikahan, tetapi tentang kepercayaan, tentang memberikan Musa kesempatan untuk memulai kembali hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Musa menerima tawaran itu. Ia memilih untuk menetap, untuk membangun kehidupan yang baru, jauh dari masa lalunya yang penuh gejolak. Tahun demi tahun berlalu, dan Musa menjalani hidupnya dengan penuh kesungguhan. Ia bekerja, ia belajar, ia mencintai, dan tanpa ia sadari, ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Namun takdir tidak pernah berhenti bergerak. Setelah masa yang disepakati, Musa merasa bahwa sudah saatnya ia kembali. Ada sesuatu yang memanggilnya, sebuah dorongan yang tidak bisa ia jelaskan, namun terasa begitu kuat. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan Madian, membawa keluarganya, dan kembali menuju Mesir, negeri yang pernah ia tinggalkan dengan ketakutan. Perjalanan itu tidak mudah. Malam terasa dingin, jalan terasa panjang, dan ketidakpastian kembali menyelimuti langkahnya. Hingga suatu malam, di tengah kegelapan yang pekat, Musa melihat sesuatu di kejauhan, sebuah cahaya yang berpendar di lereng gunung. Ia berhenti, menatap cahaya itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam hatinya, ia berharap bahwa mungkin di sana ia bisa menemukan petunjuk atau setidaknya api untuk menghangatkan keluarganya. "Aku melihat api," katanya kepada keluarganya. "Tetaplah di sini, mungkin aku bisa membawa kabar atau sesuatu untuk kita." Dengan langkah pelan, Musa mendekati cahaya itu. Namun semakin ia mendekat, semakin ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekedar api biasa. Ada ketenangan yang aneh, sekaligus keagungan yang membuat hatinya bergetar. Ketika ia akhirnya sampai, ia mendengar sebuah panggilan. Bukan dari manusia, bukan dari makhluk yang ia kenal, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suara itu memanggil namanya, Musa. Ia terdiam, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya seolah membeku. Namun di balik rasa takut itu, ada juga rasa haru yang tidak bisa dijelaskan, seolah seluruh hidupnya, seluruh perjalanannya mengarah kepada momen ini.
Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih kuat, namun penuh kelembutan. Ia diperintahkan untuk melepaskan sandalnya karena ia berada di tempat yang suci. Musa menurut dengan tangan yang gemetar, hatinya penuh rasa takjub dan takut sekaligus. Disitulah, di tengah malam yang sunyi, di hadapan cahaya yang tidak membakar namun menerangi, Musa menerima panggilan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia dipilih sebagai utusan Allah untuk menghadapi kekuasaan yang dulu ia tinggalkan, untuk kembali kepada Fir'aun, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pembawa kebenaran. Namun tugas itu terasa begitu berat. Musa bukanlah seorang yang fasih berbicara. Ia merasa dirinya lemah, penuh kekurangan. Ia teringat masa lalunya, kesalahannya, ketakutannya. Dengan suara yang penuh kerendahan, ia memohon agar Allah menguatkan dirinya, melapangkan dadanya, dan memudahkan lisannya agar orang-orang bisa memahami apa yang ia sampaikan. Ia juga memohon agar saudaranya, Harun, bisa menemaninya dalam menjalankan tugas ini. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian, dan Allah dengan kasih sayangnya mengabulkan permohonannya. Di malam itu, Musa tidak hanya menerima perintah, tetapi juga keyakinan. Ia diberi tanda-tanda kekuasaan Allah, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, sebagai bukti bahwa ia tidak berjalan sendirian, bahwa setiap langkahnya akan dipandu, setiap ujiannya akan memiliki makna. Ketika Musa kembali kepada keluarganya, ia bukan lagi orang yang sama. Ia bukan lagi pelarian yang mencari perlindungan, tetapi seorang nabi yang membawa misi besar. Perjalanan yang dulu dipenuhi ketakutan, kini dipenuhi tujuan. Namun takdir tidak pernah berhenti bergerak. Ia harus kembali ke Mesir, menghadapi penguasa yang kejam, menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan yang tidak mengenal belas kasihan. Ia harus berdiri di hadapan seseorang yang pernah membesarkannya, namun juga menjadi simbol kezoliman terbesar yang pernah ia lihat. Dan di sanalah ujian yang sesungguhnya akan dimulai. Langkah Nabi Musa terasa berbeda ketika ia kembali menuju Mesir. Jalan yang dulu ia tempuh dengan ketakutan, kini dilalui dengan beban yang jauh lebih besar. Bukan lagi sekedar menyelamatkan diri, tetapi membawa amanah yang akan menentukan nasib banyak manusia. Di sampingnya, saudaranya Harun berjalan dengan penuh keyakinan. Kehadiran Harun bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai penguat di saat hati Musa bergetar. Mereka berdua tahu apa yang akan mereka hadapi bukan sekedar manusia biasa, melainkan kekuasaan yang telah mengakar dalam ketakutan dan kesombongan selama bertahun-tahun. Ketika mereka akhirnya memasuki Mesir, kenangan lama menyeruak tanpa diundang. Istana yang megah itu masih berdiri kokoh, seolah tidak tersentuh oleh waktu. Dinding-dindingnya menyimpan sejarah yang pernah menjadi bagian dari hidup Musa, masa kecilnya, langkah-langkahnya yang dulu polos, dan juga kesalahan yang membuatnya melarikan diri. Namun kini, ia tidak datang sebagai bagian dari istana itu. Ia datang sebagai penantang. Di hadapan singgasana, berdirilah sosok yang dulu ia kenal sebagai penguasa tertinggi, Fir'aun. Wajahnya tidak banyak berubah, masih dipenuhi keangkuhan yang sama, masih memancarkan kekuasaan yang membuat orang-orang menunduk tanpa berani menatap. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di hadapannya berdiri seseorang yang tidak lagi tunduk. Musa memulai dengan kata-kata yang telah lama ia siapkan dalam hatinya. Ia berbicara tentang kebenaran, tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang kezoliman yang harus dihentikan. Suaranya sempat bergetar, namun perlahan menjadi tegas, seiring dengan keyakinan yang menguat dalam dirinya. Ia tidak lagi berbicara sebagai manusia biasa, tetapi sebagai utusan Allah. Fir'aun mendengarkan, namun bukan dengan hati yang terbuka. Ia tertawa, tawa yang penuh ejekan, seolah apa yang ia dengar hanyalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu ia besarkan kini berdiri menentangnya? Bagaimana mungkin Musa yang pernah hidup di bawah atapnya kini mengajak dirinya untuk tunduk kepada Tuhan yang tidak terlihat? Kesombongan itu semakin memuncak ketika Musa menunjukkan tanda-tanda yang diberikan kepadanya. Tongkat yang ia pegang dilemparkan ke tanah dan seketika berubah menjadi ular yang bergerak dengan nyata.
Orang-orang yang menyaksikan terkejut, sebagian mundur dengan ketakutan. Namun Fir'aun tetap berdiri, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai merayapi hatinya. Ia menolak untuk percaya. Ia menuduh Musa sebagai penyihir, seseorang yang mencoba menipu dengan sihir yang hebat. Dan untuk membuktikan kekuasaannya, ia memanggil para penyihir terbaik dari seluruh negeri. Ia ingin menunjukkan bahwa apa yang dibawa Musa hanyalah ilusi, bahwa kekuasaannya tidak akan goyah oleh seseorang yang datang dengan klaim kenabian. Hari yang ditentukan pun tiba. Sebuah arena besar dipenuhi oleh manusia yang ingin menyaksikan pertarungan yang tidak biasa. Di satu sisi, berdiri Musa dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan. Di sisi lain, para penyihir yang datang dengan percaya diri membawa alat-alat mereka, siap menunjukkan keahlian yang selama ini mereka banggakan. Ketika pertandingan dimulai, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka. Dengan trik yang mereka kuasai, benda-benda itu tampak bergerak seperti ular, memenuhi arena dengan ilusi yang memukau. Orang-orang bersorak, terpesona oleh apa yang mereka lihat. Bahkan Musa sempat merasakan kegelisahan, bukan karena ragu terhadap Allah, tetapi karena melihat betapa kuatnya pengaruh sihir itu terhadap mata manusia. Namun kemudian datang perintah itu. Perintah yang sederhana namun mengandung kekuatan yang tak terbatas. Musa melemparkan tongkatnya. Seketika, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata, bukan ilusi, bukan tipuan mata. Ular itu bergerak dengan kekuatan yang tak bisa ditandingi, menelan semua yang dilemparkan oleh para penyihir. Keheningan menyelimuti arena. Para penyihir yang sebelumnya berdiri dengan penuh percaya diri, kini terdiam, wajah mereka berubah. Mereka tahu apa yang mereka saksikan bukanlah sihir. Mereka adalah ahli dalam bidang itu, dan mereka bisa membedakan mana yang ilusi dan mana yang nyata. Tanpa ragu, mereka bersujud, menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Momen itu mengguncangkan seluruh Mesir. Orang-orang mulai berbisik, mulai mempertanyakan apa yang selama ini mereka yakini. Namun bagi Fir'aun, itu adalah ancaman yang tidak bisa ia terima. Amarahnya meledak, bukan hanya karena tantangan terhadap kekuasaannya, tetapi karena ia kehilangan kendali atas hati manusia. Ia mengancam para penyihir yang telah beriman. Ia bersumpah akan menghukum mereka dengan cara yang paling kejam. Namun yang mengejutkan, para penyihir itu tidak lagi takut. Mereka yang sebelumnya hidup untuk dunia, kini siap mengorbankan segalanya demi kebenaran yang baru saja mereka temukan. Sementara itu, Musa terus menyampaikan pesan yang ia bawa. Ia tidak berhenti meskipun penolakan terus datang. Ia berbicara kepada Fir'aun, kepada para pembesar, dan kepada Bani Israel yang selama ini hidup dalam penindasan. Ia mengajak mereka untuk percaya, untuk bersabar, untuk tidak kehilangan harapan. Namun jalan itu tidak mudah. Fir'aun semakin keras, semakin kejam. Ia meningkatkan penindasan terhadap Bani Israel, berharap bahwa penderitaan akan membuat mereka menjauh dari Musa. Banyak yang mulai berasa lelah, mulai ragu. Mereka datang kepada Musa dengan keluhan, mempertanyakan mengapa keadaan justru semakin buruk sejak ia datang. Di saat-saat seperti itulah, Musa juga diuji. Ia harus menenangkan kaumnya, menguatkan mereka, meskipun ia sendiri menghadapi tekanan yang luar biasa. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang menyampaikan kebenaran, tetapi juga tentang bertahan bersama mereka yang dipimpin, merasakan kesulitan mereka, dan tetap berdiri teguh ketika harapan mulai goyah. Allah kemudian menurunkan tanda-tanda kepada Fir'aun dan kaumnya, bencana demi bencana yang seharusnya menjadi peringatan. Namun setiap kali azab itu datang, mereka berjanji akan beriman jika azab diangkat. Dan setiap kali azab diangkat, mereka kembali ingkar. Hati mereka telah tertutup oleh kesombongan yang terlalu lama dipelihara. Musa menyaksikan semua itu dengan hati yang berat. Ia melihat bagaimana kebenaran begitu jelas namun tetap ditolak. Ia melihat bagaimana manusia bisa begitu keras, bahkan ketika tanda-tanda sudah nyata di depan mata. Namun ia tidak berhenti. Ia terus menjalankan tugasnya karena ia tahu hasil bukanlah miliknya. Yang penting adalah usaha dan keteguhan. Hingga akhirnya datanglah perintah yang telah lama ditunggu. Perintah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir.
Itu bukan sekedar perjalanan, tetapi awal dari pembebasan. Namun di balik harapan itu, ada juga ketakutan. Mereka harus meninggalkan tanah yang telah lama mereka tempati, menghadapi perjalanan yang tidak pasti. Dan yang paling berat, mereka tahu bahwa Fir'aun tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Malam itu, mereka bergerak dalam diam. Langkah-langkah mereka cepat, namun hati mereka dipenuhi berbagai perasaan. Ada harapan, ada kecemasan, ada keyakinan yang bercampur dengan ketakutan. Musa berjalan di depan, memimpin mereka menuju sesuatu yang belum terlihat, namun dijanjikan. Namun di belakang mereka, bahaya mulai mendekat. Fir'aun telah mengetahui rencana mereka. Dengan amarah yang membara, ia mengumpulkan pasukannya dan mulai mengejar. Debu-debu beterbangan di kejauhan, suara derap kuda semakin mendekat. Perjalanan yang seharusnya menjadi pelarian, kini berubah menjadi perlombaan dengan waktu. Dan di depan mereka terbentang sesuatu yang tampak seperti akhir dari segalanya. Lautan yang luas, tanpa jalan untuk dilalui. Disitulah ujian terbesar akan mencapai puncaknya. Angin malam berhembus membawa ketegangan yang terasa hingga ke tulang. Di hadapan Nabi Musa terbentang lautan luas yang gelap. Airnya beriak pelan seolah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Di belakangnya, suara gemuruh pasukan semakin mendekat. Pasukan Fir'aun yang tidak mengenal ampun. Bani Israel mulai panik. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang sulit disembunyikan. Suara mereka bergetar, sebagian bahkan mulai meratap. "Kita pasti akan tertangkap," kata mereka, dengan nada putus asa yang mengiris hati. Dalam momen itu, harapan terasa seperti sesuatu yang sangat jauh, hampir mustahil untuk diraih. Namun, Musa berdiri tegak. Di tengah kekacauan itu, hatinya justru menemukan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak melihat lautan sebagai penghalang dan tidak melihat pasukan di belakang sebagai akhir. Ia melihat sesuatu yang lebih dalam, janji Allah yang tidak mungkin gagal. Dengan suara yang tegas namun penuh keyakinan, ia berkata, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Kata-kata itu bukan sekedar penghibur, tetapi pernyataan iman yang lahir dari perjalanan panjang penuh ujian. Perintah itu pun datang, perintah yang tampak sederhana namun mengandung keajaiban yang melampaui logika manusia. Musa diperintahkan untuk memukul laut dengan tongkatnya. Dalam sekejap, ia mengangkat tongkat itu. Tangan yang dulu pernah gemetar kini bergerak dengan keyakinan penuh, lalu memukulkannya ke arah lautan. Dan saat itulah, sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun terjadi. Laut itu terbelah. Air yang semula menyatu kini terpisah, membentuk jalan di tengahnya, seolah-olah tunduk kepada perintah yang datang dari langit. Bani Israel terdiam, takjub, dan perlahan harapan mulai tumbuh kembali di dalam dada mereka. Jalan itu terbentang jelas di hadapan mereka, kering, aman, seolah memang telah disiapkan sejak awal. Musa memimpin mereka masuk ke dalamnya, langkah demi langkah, meninggalkan rasa takut yang perlahan berubah menjadi keyakinan. Dinding air di kanan dan kiri mereka berdiri tinggi, menciptakan pemandangan yang menakjubkan sekaligus menggetarkan hati. Setiap langkah adalah bukti bahwa pertolongan Allah datang pada saat yang paling tepat, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Sementara itu, Fir'aun yang menyaksikan kejadian itu tidak mundur. Kesombongannya telah menutup segala pintu akal sehat. Ia melihat jalan yang terbuka itu bukan sebagai tanda kekuasaan Allah, melainkan sebagai peluang untuk mengejar dan menghancurkan Musa beserta kaumnya. Dengan penuh keyakinan yang salah, ia memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam jalan yang sama. Mereka berlari, mengejar dengan amarah yang membutakan. Ketika Musa dan Bani Israel telah sampai di seberang, saat kaki terakhir meninggalkan jalan itu, perintah berikutnya datang. Laut yang sebelumnya terbelah kini kembali menyatu. Air yang tadinya tertahan kini bergerak dengan kekuatan yang dahsyat, menutup jalan yang dilalui Fir'aun dan pasukannya. Dalam sekejap, semua itu berakhir. Pasukan yang begitu kuat, yang selama ini menjadi simbol ketakutan, kini lenyap di telan lautan. Fir'aun di saat-saat terakhirnya, akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini ia tolak.
Namun penyesalan yang datang di ujung ajal tidak lagi bermakna. Kesombongan yang ia pelihara sepanjang hidupnya telah menutup pintu keselamatan yang seharusnya ia miliki. Dan disitulah berakhir sudah kekuasaan yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Di seberang lautan, Bani Israel berdiri dalam keheningan yang penuh makna. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari kehancuran yang tampak begitu dekat. Air mata mengalir, bukan lagi karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur yang meluap. Mereka bebas. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang penindasan. Namun kebebasan bukanlah akhir dari perjalanan. Ia justru menjadi awal dari ujian yang baru. Musa kini tidak hanya memimpin mereka keluar dari Mesir, tetapi juga membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang dibangun di atas keimanan dan ketaatan. Perjalanan di padang pasir dimulai. Hari-hari terasa panjang, matahari terasa terik, dan kehidupan tidak lagi mudah. Tidak ada lagi rumah yang tetap, tidak ada kepastian selain berjalan dan terus berjalan. Di tengah kondisi itu, hati manusia mulai diuji. Sebagian mulai merindukan hidup lama mereka, meskipun itu penuh penindasan. Mereka lupa bagaimana dulu mereka berdoa untuk kebebasan, dan kini ketika kebebasan itu datang, mereka merasa tidak siap menjalaninya. Musa menghadapi keluhan demi keluhan. Ada yang mengeluh tentang makanan, tentang air, tentang perjalanan yang terasa tanpa akhir. Ia yang dulu menghadapi Fir'aun dengan keberanian, kini harus menghadapi kaumnya sendiri dengan kesabaran yang lebih dalam. Ia belajar bahwa membebaskan manusia dari penindasan lebih mudah daripada membebaskan hati mereka dari kelemahan. Namun Allah tidak meninggalkan mereka. Di tengah padang pasir yang gersang, air keluar dari batu ketika Musa memukulkan tongkatnya. Makanan diturunkan dari langit, mana dan salwa, sebagai bukti bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhan hambanya. Setiap hari adalah pelajaran, setiap kejadian adalah pengingat bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Namun di balik semua itu, ujian yang lebih besar menanti. Musa dipanggil untuk naik ke sebuah tempat yang suci, untuk menerima wahyu secara langsung dari Allah. Ia meninggalkan kaumnya untuk sementara, mempercayakan mereka kepada Harun. Ia naik dengan hati yang penuh harap, siap menerima petunjuk yang akan membimbing kaumnya menuju jalan yang benar. Di atas gunung itu, Musa merasakan kedekatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berbicara dengan Allah, menerima perintah dan petunjuk yang akan menjadi dasar bagi kehidupan kaumnya. Momen itu begitu agung, begitu dalam, sehingga seolah-olah seluruh perjalanan hidupnya mengarah kepada titik itu. Namun di bawah, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Kaumnya yang ditinggalkan mulai goyah. Mereka yang dulu melihat mujizat dengan mata kepala sendiri, kini mulai meragukan. Mereka membuat sesuatu dengan tangan mereka sendiri, sebuah patung anak sapi, dan mulai menyembahnya. Sebuah pengkhianatan terhadap semua yang telah mereka lalui, terhadap semua yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Ketika Musa kembali dan melihat apa yang terjadi, hatinya hancur. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Ia tidak hanya marah karena kesalahan itu, tetapi karena ia tahu betapa besar nikmat yang telah mereka abaikan. Ia menegur mereka, mencoba menyadarkan mereka dari kesesatan yang mereka pilih. Disitulah Musa kembali diuji, bukan dari musuh dari luar, tetapi oleh kaumnya sendiri. Ia harus memperbaiki, membimbing, dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dan itu adalah ujian yang jauh lebih berat daripada menghadapi Fir'aun. Namun perjalanan belum selesai, masih banyak yang harus dilalui, masih banyak pelajaran yang harus dipahami, dan di setiap langkahnya, Musa akan terus belajar tentang kesabaran, tentang kepemimpinan, dan tentang keimanan yang tidak boleh goyah, bahkan ketika semua terasa sulit. Keheningan padang pasir tidak pernah benar-benar sunyi bagi Nabi Musa. Ia berjalan di antara kaumnya, memandang wajah-wajah yang telah ia bawa keluar dari penindasan, namun kini justru sering diliputi keraguan dan kelelahan. Setelah peristiwa penyembahan anak sapi itu, Musa memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa perjalanan menuju kebebasan tidak hanya tentang berpindah tempat, tetapi tentang mengubah hati, dan itu jauh lebih sulit. Ia berdiri sebagai pemimpin yang tidak hanya mengarahkan langkah, tetapi juga menanggung beban jiwa kaumnya, yang seringkali goyah meski telah melihat begitu banyak tanda kebesaran Allah. Hari-hari terus berlalu, dan ujian datang silih berganti. Ada saat ketika mereka kehausan, dan Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya, lalu memancarlah air yang cukup untuk seluruh kaum. Ada saat ketika mereka merasa lapar, dan Allah menurunkan mana dan salwa sebagai rezeki dari langit. Namun anehnya,
hati manusia sering lupa. Apa yang kemarin dianggap mukjizat, hari ini bisa dianggap biasa. Apa yang dulu disyukuri, kini dipertanyakan. Musa menyaksikan itu semua dengan hati yang kadang terasa berat, namun ia tidak pernah berhenti berharap. Suatu ketika, Musa diperintahkan untuk membawa kaumnya memasuki sebuah negeri yang telah dijanjikan. Negeri itu bukan sekedar tempat tinggal, tetapi simbol dari janji yang telah lama dinanti. Namun ketika perintah itu disampaikan, ketakutan kembali menguasai sebagian dari mereka. Mereka melihat kekuatan musuh yang ada di sana, dan rasa takut itu lebih besar daripada keimanan mereka. Mereka menolak untuk maju, menolak untuk percaya bahwa Allah akan menolong mereka seperti sebelumnya. Musa berdiri di hadapan mereka, mencoba menguatkan hati mereka, mengingatkan mereka akan semua yang telah mereka lalui bersama. Ia berbicara dengan penuh harap, namun jawaban yang ia terima justru menusuk hatinya. Mereka berkata bahwa Musa dan Tuhannya saja yang pergi berperang, sementara mereka akan tetap di tempat. Kata-kata itu bukan hanya penolakan, tetapi juga luka yang dalam bagi seorang pemimpin yang telah berjuang tanpa henti. Dalam keheningan setelah itu, Musa mengangkat wajahnya kepada langit. Ia tidak marah dengan cara yang sia-sia, tidak pula tenggelam dalam keputusasaan. Ia berdoa. Ia mengakui keterbatasannya, mengakui bahwa ia tidak mampu mengubah hati semua orang. Dan disitulah, ia kembali menemukan ketenangan, bahwa tugasnya adalah menyampaikan dan membimbing, bukan memaksa hasil. Akibat dari penolakan itu, perjalanan mereka pun diperpanjang. Mereka harus berkelana lebih lama di padang pasir, menjalani kehidupan yang penuh ujian, hingga generasi yang lebih siap muncul. Musa menerima keputusan itu dengan kesabaran, meskipun ia tahu betapa beratnya jalan yang harus ditempuh. Di tengah perjalanan itu, Musa juga mengalami momen-momen yang sangat pribadi, momen di mana ia belajar langsung dari Allah tentang hal-hal yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal manusia. Ia pernah bertemu dengan seorang hamba Allah yang diberikan ilmu khusus, yang mengajarkan bahwa tidak semua kejadian bisa dinilai dari apa yang terlihat, bahwa di balik sesuatu yang tampak buruk, bisa tersembunyi kebaikan yang besar. Pengalaman itu mengubah cara Musa memandang dunia, menambah kedalaman dalam dirinya sebagai seorang nabi dan pemimpin. Waktu terus berlalu, dan usia Musa pun semakin bertambah. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tidak lagi sekuat dulu, namun hatinya justru semakin matang. Ia telah melalui begitu banyak hal, dari bayi yang dihanyutkan di sungai, menjadi pemuda istana, pelarian yang ketakutan, pengembala di Madian, hingga nabi yang menghadapi salah satu penguasa paling zolim dalam sejarah. Setiap fase hidupnya adalah bagian dari rencana besar yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya di awal. Kini, di penghujung perjalanannya, Musa berdiri dengan pandangan yang lebih luas. Ia tahu mungkin ia tidak akan memasukinya bersama kaumnya, namun itu tidak membuatnya sedih dengan cara yang biasa. Ia telah memahami bahwa setiap orang memiliki peran masing-masing dalam rencana Allah. Tugasnya adalah membuka jalan, menuntun, dan menanamkan keimanan. Dan disitulah keindahan dari perjalanan hidup Nabi Musa, bahwa ia tidak diukur dari apa yang ia capai secara dunia, tetapi dari bagaimana ia menjalani setiap ujian dengan keimanan yang tidak pernah padam. Dari keberaniannya menghadapi ketidakadilan, dari kesabarannya menghadapi kaumnya sendiri, dan dari ketulusannya dalam mengabdi kepada Allah. Kisahnya bukan hanya tentang mukjizat besar seperti laut yang terbelah atau tongkat yang berubah menjadi ular, tetapi tentang perjalanan hati seorang manusia yang terus belajar, terus jatuh dan bangkit, terus mencari dan akhirnya menemukan makna sejati dari keimanan. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, selalu ada pelajaran yang bisa dibawa pulang, bahwa jalan hidup tidak selalu lurus, bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan, dan bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada rencana yang lebih besar yang sedang disusun dengan sempurna. Karena seperti Musa yang pernah berdiri di tepi laut dengan segala ketidakpastian, kita pun sering berada di titik yang sama dalam hidup. Dan mungkin yang kita butuhkan hanyalah keyakinan yang sama, bahwa ketika jalan tampak tertutup, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan.